Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakal ngedemoin gimana sih caranya pakai aplikasi Postcell untuk manajemen kontrak HP dan toko HP kalian. Jadi pertama, kalian setelah membeli aplikasi ini, kalian akan diberikan akses login. Nah, akses login ini nantinya bakal ada alamat toko kalian. Jadi yang ini nantinya alamat toko kalian, .postcontract.my.id. Jadi setiap toko itu punya yang namanya alamat domain masing-masing untuk branding tokonya masing-masing seperti itu. Nah, jadi kita login aja langsung di sini. Ini kita tanpa instalasi apapun ya teman-teman. Jadi teman-teman tanpa harus instalasi apapun. Ini bisa dipakai di laptop, di handphone maupun di iPad. Jadi tinggal login aja via browser seperti itu. Jadi yang pertama ini ada menu dashboard ya. Di menu dashboard ini kita bisa melihat yang namanya omset, HPP dan HPP di 2026 tahun ini bisa. Tahun lalu pun juga bisa. Kemudian di sini ada riwayat data service dan transaksi terakhir. Di bawahnya pun juga kita ada top produk terlaris sehingga ketika kalian akan restock kalian bisa melihat data dari sini. Seperti itu. Kemudian ini ada menu data master, ada data supplier, kita bisa memasukkan data supplier kita di sini. Ada menu kategori. Nah, ini menu kategori adalah kategori produk yang kita jual. Kalau misalnya ini kita klik gak aktif, maka menu aksesoris di samping kiri ini tidak akan aktif. Ketika kita klik aktif, maka akan ada menu aksesoris di sebelah kiri ini. Kemudian ini ada menu brand. Nah, kalian kalau misalkan jual HP, jual apapun itu bisa dimasukin menu brand. Jadi HP-nya dari brand apa, misalnya dari brand Samsung, dari brand Apple, dari brand Oppo, seperti itu. Kemudian ada menu satuan. Nah, satuan ini adalah menu yang nantinya kalian bisa isi berapa pieces ya, berapa pieces atau biji atau losin juga kalau misalnya kalian jualnya per losin seperti itu. Ada menu user. Menu user adalah menu di mana kalian bisa menambahkan admin. Jadi adminnya ini unlimited ya teman-teman. Adminnya unlimited. Jadi kalian bisa nambahin 10 sampai 12 admin untuk satu aplikasi ini. Kemudian ada menu pelanggan, yaitu pelanggan yang pernah beli di toko kita seperti itu. Nah, ini aku mau jelasin ada menu aksesoris dan barang, handphone dan barang, perdana voucher. Nah, jadi barang menu aksesoris ini adalah menu di mana ketika barang ini masuk ya dari aksesoris. Misalnya kita tambah data, kita pilih brandnya apa. Kalau misalnya nggak ada nama brandnya kita kosongin aja. Nama produknya misal charger ya, charger iPhone. Harga modalnya kita masukin misal harga modalnya 100.000. Jadi pembeliannya apa nih? Ada yang titipan, ada yang tempo, ada yang pembelian. Kalau pembelian kita bayar langsung, kalau titipan ya orang titip jual, kalau tempo ya kita ngutang ke distributor seperti itu. Misal kita ambil pembelian, stok barangnya kita ada berapa biji? Misal stok barangnya ada 20 pieces ya. Barang masuknya hari ini tanggal 28, satuannya pieces ya di sini. Barangnya ready stock ternyata nih, barang ada ready stock. Kita simpan di sini. Nah, ketika kita nanti klik menu barang, nah di sini akan ada menu yang namanya charger iPhone. Di sini udah tersedia charger iPhone. Untuk handphone pun sama juga, handphone barang masuk ya. Kita menambahkan barang. Dia kalau handphone tuh ada suppliernya. Dari suppliernya mana nih? Kayak gitu. Kemudian dari brandnya brand apa? Misal ada brand Samsung di sini. Nah, kode unik itu diisi dengan email. Kalau handphone itu kan per email kan. Kemudian ada nama barangnya, kemudian ada harga modal, ada deskripsinya juga ada juga. Ini kita bisa juga masukin juga tadi. Misal ada emailnya, kita masukin email, nama barangnya Samsung A21s, A12 misal. A12 harga modalnya taruh sekitar 250.000. Nah, ini pembeliannya apa nih? Ada yang titipan, tempo, ada yang kita beli bayar langsung cash ke distributor. Satuannya pieces misal di sini, kita simpan di sini. Nah, ini barangnya akan ada di sini. Nah, kemudian kalau handphone itu ada menu retur ya. Kalau misalkan kita mau ngeretur barang, itu bisa dari sini. Di menu retur ini kita bisa klik barang masuk di sini. Kemudian kita klik yang namanya tadi barang masuk dari supplier ini. Nah, ini kan HP kan Samsung A21s. Misal kita bisa retur di sini. Kita retur di sini. Nah, ketika kita retur, pengembaliannya apa nih? Ada yang tukar barang, ada yang tukar uang, kita pilih bisa tukar uang, ya kan? Langsung di retur, misal cacat, ya kita simpan di sini. Maka dia ada nih, misal di menu retur akan kelihatan ya. Di sini cacat, nama produknya Samsung A12, ini nomor emailnya, barangnya cacat di sini. Kita tinggal verifikasi di sini aja. Nah, ini udah selesai di retur barangnya. Kemudian ada menu perdana. Nah, menu perdana adalah menu voucher ya. Kalau misalnya kita jualan voucher di sini sama juga, kita bisa menambahkan data di sini. Untuk menu perdananya, nama datanya produknya apa, misal voucher 3, jenisnya apa pembelian di sini. Nah, kita bisa tambah item. Kuantitinya ada berapa, kita tambah item di sini. Kemudian kita misal tambah produk baru, nama produknya misalkan voucher Indosat. Satuannya pieces di sini, harga belinya 10.000. Voucher Indosat 10k, misal simpan produk. Nah, ini kita restock misal 10 biji voucher Indosatnya, kita simpan di sini. Nah, ini bakal ada stok di sini, ada voucher Indosat, kemudian ada voucher T di sini. Kemudian ada pulsa e-wallet. Pulsa e-wallet kalau misalnya kita mau menambahkan saldo pulsa di counter kita seperti itu. Ada spare part barang pun sama juga kayak tadi. Ketika kita ada spare part barang masuk di sini. Dari suppliernya apa, brandnya apa, namanya barangnya apa. Kemudian ini ada menu service. Nah, ini menu service adalah menu yang penting banget ya teman-teman. Kalau misalkan kalian tokonya itu ada service HP-nya, kita tinggal menambahkan service HP di sini. Kita misal masukin nomor emailnya berapa, jadi handphonenya apa, misal Oppo, nama pelanggannya Adinda misal di sini, alamatnya kosongin nggak apa-apa, DP servisnya misal kita DP servis iya, jumlah DP-nya misal 40.000, jenisnya di sini adalah cash, ini layar LCD rusak di sini, kita simpan aja langsung. Nah, kita bisa ngeproses si ini
dari orang yang mau di servis ini. Nah, ketika kita servis itu kita apa nih, spare part apa yang ada include di servis HP ini. Misal LCD iPhone ya, kita harga jualnya adalah 125.000 misal di sini ya, harga modalnya kan sini 100.000 kan, 125.000 untuk garansi 1 bulan tambah item servis. Kemudian jasanya berapa nih, jasa bongkar modalnya 50.000, harga jualnya itu misal 125.000 buat bongkarnya. Nanti dia bakal masuk ke dalam rincian servis ini di sini. Nah, ini kita tinggal selesaikan servis di sini. Tuh, udah selesai servisnya. Di sini kita bisa preview notanya. Nah, ini notanya nanti bisa dikirim ke konsumennya seperti itu untuk nota servisnya. Jadi nota servis nantinya nggak bakal hilang. Bahkan dia itu bisa di print juga, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngeprint si nota servis ini seperti itu. Kemudian ada menu stop of name. Nah, stop of name itu penting banget kalau misalkan toko kalian itu banyak stok di sini. Ini kalian bisa menambahkan stop of name aja. Nah, ini kan kita bisa filter by kategori. Misal dari perdana voucher ini stoknya berapa nih? Stok sistemnya 9 biji, stok fisiknya berapa? Kalau misalnya stok fisiknya cuma ada 5 biji, oh ada kejagalan, yang 4 biji kemana nih? Nggak kesatat kayak gitu. Stok vouchernya tinggal berapa nih? Misal stok vouchernya ada stok sistemnya ada 4 biji. Kalau misalnya stok vouchernya ada 10 biji, oh berarti ada lebih nih, lebih dari 6. Oh berarti ada yang belum ke input kayak gitu. Ini by kategori ya. Ada menu absensi juga. Nah, ini untuk absensi si admin kalian ya. Jadi nanti kalian bisa yang namanya ini, kalian bisa menambahkan titik lokasi di mana nanti admin kalian tuh bakal login dan bakal absen ya. Misal toko kalian ada di area kisaran dekat rumah sakit ya, ini rumah sakit Kartika Husada ya. Kita tinggal masukin aja alamatnya di sini. Nah, ini LAT sama office long ya. Kita radiusnya bisa disetting, misal radiusnya cuma 50 meter doang. Nah, itu nanti lokasi kecil banget di sini nih. Tuh, cuma radius segini. Kalau misalkan admin kalian login dari luar lokasi ini, maka sistem nggak akan nge-ACC lokasi admin tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu pengajian. Nah, menu pengajian ada menu bonus admin. Jadi kalau misalnya punya admin, itu kan biasanya kita kasih bonus ya. Kalau dia jual HP, itu kita kasih bonus, itu bisa kita tambahin bonus di sini. Kemudian ada menu bonus penjualan. Nah, ini kalau menu bonus penjualannya. Jadi kalau admin kalian transaksi ya, misal ada transaksi nih. Transaksinya dari invoice yang mana? Misal invoice ini. Nah, habis itu pilih adminnya siapa nantinya. Admin yang bakal dapat bonusnya siapa. Nanti kita bisa kasih bonus ke admin tersebut. Kemudian ada recap harian. Nah, recap harian itu adalah untuk pengeluaran ya. Recap harian pengeluaran hari ini, pemasukan dan pengeluaran di hari ini. Contoh hari ini tadi kita kan jual si Adinda nih. Adinda itu jumlahnya 100.000 ya. Jadi bisa pemasukan gitu. Nah, ini kita bisa lihat detailnya kayak gimana. Oh, ternyata Adinda ini kita ada untung 100.000 gitu dari si Adinda ini. Kemudian dari penjualan lain kita jual voucher, itu kita ada pengeluaran di sini. Nah, kita beli voucher, masuknya ke pengeluaran. Kemudian ada barang refund itu masuknya uang masuk yang tadi kita refund barang Samsung ini. Kemudian ada recap pengeluaran juga di sini. Recap pengeluaran adalah recap untuk toko kita pengeluarannya berapa nih hari ini. Nah, ini ada kategorinya, bisa operasional harian, transaksi, transportasi, kemudian ada listrik, air, internet, konsumsi, gaji dan yang lainnya. Kemudian ada menu laba rugi. Nah, ini untuk kita ngeliat nih pemasukan kita hari ini berapa, pengeluaran kita hari ini berapa kayak gitu. Nah, ini ada beban operasional, itu masuknya nanti ke recap pengeluaran. Ada HPP service, kemudian ada pendapatan, ada laba kuartal penjualan, ada HPP penjualan. Nah, ini ada menu penjualan di sini. Nah, menu penjualan adalah menu di mana ketika kita ngejual barang ya. Kita ngejual barang, misalnya kita jual pulsa Telkomsel, kita jualnya 105. Kita tambah keranjang, kita lakukan penjualan di sini. Nah, kita langsung aja di pembayarannya cash. Oleh bayar 110.000. Nah, dia kembali 5.000 konfirmasi penjualan. Nah, dia bakal otomatis nge-scan di sini. Nah, ini bisa kita print ya, dengan printer kecil seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini ada di bawahnya ada menu barang masuk. Nah, ini riwayat barang masuk hari ini dan ini riwayat barang keluar hari ini. Nah, tadi kan barusan kita Telkomsel 10.000 ya. 100.000 ya. Nah, ini transaksinya nih, bayarnya cash. Nah, ini ada menu-menu riwayat lain, riwayat transaksi, riwayat jual kembali di sini. Ada riwayat transaksi juga di sini. Nah, bawah ini tinggal pengaturan ya. Ini pengaturan untuk branding nota, kemudian untuk WhatsApp service, kemudian untuk nota service, branding nota service, kemudian ada juga untuk branding sosmed juga, kita bisa menambahkan sosial media kita juga di sini. Untuk branding toko juga bisa memasukkan juga untuk branding toko kita. Misal kita punya logo tokonya apa, kemudian nama tokonya apa, alamat tokonya di mana, seperti itu, teman-teman.